Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini memang berbicara tentang sebuah tema besar, yakni pertobatan, perubahan, dan pembaharuan. Dan sebuah penegasan diberikan juga kepada para pendengar kita semua bahwa berubah atau bertobat itu mungkin dengan bantuan rahmat Allah. Bertobat itu selalu bisa dilakukan jauh melebihi ketegaran hati manusia. Penegasan ini dibahasakan secara cukup jelas oleh Matius yang menyampaikan perkataan Yesus. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Yesus memang menempatkan tema pertobatan ini dalam relasi persaudaraan di antara para pengikutnya, bahwa praktek keagamaan yang sejati mesti selalu bergema dalam perbaikan hubungan dengan sesama, yang pada gilirannya juga memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam ungkapan Yesus, saudara itu bisa selalu menjadi lawan ketika kita tak sejalan dengannya, ketika kita tak sepaham dengannya. Ia bisa menjadi lawan yang mengusik kenyamanan semu dalam diri kita. Karena itu penting selalu untuk menempatkan hubungan persaudaraan dengan sesama sebagai bingkai hubungan yang benar dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus menegaskan bahwa mempersembahkan korban kepada Allah tak akan menghasilkan buah kalau tak ada perdamaian dengan sesama.
Jadi perlu bertobat, perlu banting haluan, perlu berubah. Saudara-saudari yang terkasih, Allah dalam diri Yesus putranya menunjukkan bahwa berubah dan bertobat itu bisa dibuat, dan Ia sendiri yang mendorong orang dan mengundang kita untuk melakukannya. Walaupun benar juga bahwa untuk melakukannya diperlukan korban. Nah, berhadapan dengan kesulitan dan korban serta tantangan inilah kita para pengikut Kristus boleh yakin bahwa rahmat Allah akan menjadi jaminannya. Karena itulah Yesus menegaskan bahwa pendosa, betapapun berat dosanya, tak akan binasa, tetapi akan hidup selamanya kalau ia bertobat. Ia mengatakannya dalam Injil hari ini, "Pergilah berdamai dengan saudaramu." Kenapa Yesus meminta kita untuk berubah dan bertobat? Jawabannya hanya mungkin kalau kita sadar bahwa bagi Yesus, manusia itu sendiri adalah rumah cinta Allah. Maka bertobat adalah sebuah usaha untuk melangkah masuk ke dalam cinta dan ke dalam hidup yang dijanjikan Allah. Karena itu kita seyogyanya senantiasa meminta rahmat Allah untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk meminta maaf, memaafkan, dan juga untuk mengusahakan damai. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari seorang nenek terbujur di kamarnya sendirian. Ia mengalami penderitaan yang sangat hebat, tetapi ia masih tetap bertahan. Ia ingin melewati hari-harinya dengan penuh harapan. Satu-satunya yang mau ia katakan adalah ia ingin berdamai dengan putranya. Sewaktu anaknya itu berusia 25 tahun, nenek itu bertengkar hebat dengannya. Akibatnya, putranya itu meninggalkan rumah, ia pergi merantau, ia tidak pernah kembali lagi. Nenek itu pun tidak tahu di mana keberadaan putranya. Hati nenek itu sangat sedih. Perdamaian dengan putranya yang ia dambakan belum terwujud. Bertahun-tahun ia menyesali peristiwa itu. Namun semuanya tinggal penyesalan, belum terwujud dalam perdamaian yang sesungguhnya. Karena itu hatinya terasa sangat sedih. Dalam kondisi seperti itu, sang anak tiba-tiba muncul di hadapannya. Bukan sebuah ilusi, tetapi wajah anaknya sungguh-sungguh menghiasi pelupuk matanya. Anaknya itu menyapa, "Mama, aku pulang." Mama masih ingat peristiwa dulu itu. Anakmu ini tidak ingat lagi. Sang mama langsung memeluk anaknya. Damai pun terjadi hari itu. Ia dapat merasakan suasana sukacita. Seluruh kepedihan hatinya terobati oleh perjumpaan yang sungguh-sungguh menyenangkan itu. Tidak ada lagi yang merasa terluka. Semua luka itu sembuh dalam sekejap saja. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang menyimpan kepedihan hati yang telah berlangsung bertahun-tahun. Mereka merasa bahwa dengan cara itu mereka akan merasa puas untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap orang yang mereka benci. Mereka merasa bahwa dengan cara itu mereka dapat mengungkapkan kebencian mereka terhadap sesama. Tentu saja sikap ini bukanlah cerminan dari orang yang beriman kepada Tuhan. Orang beriman itu selalu mengaku dengan mulut bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kalau ini menjadi ungkapan isi hati manusia, mengapa manusia masih mau menyimpan dendam? Mengapa manusia masih mau membalas kebencian dengan kebencian? Kisah anak dan ibu tadi mau mengatakan kepada kita bahwa damai hanya bisa dicapai ketika orang rela mengampuni. Luka batin hanya bisa disembuhkan oleh kerelaan untuk menerima sesama
dengan segala kelemahan dan kekurangannya, serta orang mau dengan besar hati menerima kehadiran sesama yang pernah membuat luka dirinya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, sungguh luas kesabaran-Mu dan besar belas kasih-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti jalan yang benar dan singkirkanlah segala kejahatan dari kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.